Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara saya? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Oke, ya, ya. Pertama saya ucapkan permintaan maaf ya, karena tepat ke ITS itu jam setengah 9 kurang 5 ya. Nyalain laptop lumayan lama gitu. Jadi baru bisa terima permintaan join sekarang ya. Oke, materi sudah di-upload, maksudnya Anda udah bisa download ya, udah pernah dibaca gitu, karena saya kirimnya tadi subuh gitu ya. Kemudian saya juga mengingatkan untuk hari ini ada 2 agenda ya. Pertama ya kuliah Vkon hari ini, pagi ini gitu ya. Kemudian nanti sore jam 16.30 kita jadi seperti yang dua hari lalu diinformasikan di grup, kita jadi kuis ya. Materinya adalah keseimbangan statik ya. Tadinya mau sama inersia tapi takutnya keburu, jadi keseimbangan statik aja ya, di satu soal saja. Jangan sampai lupa. Kemudian waktunya 1,5 jam. Jangan sampai juga ada masalah gitu ya. Berusaha kirim sebelum, kalau 1,5 jam dari 16.30 kan selesainya jam 18 ya. Nah, jangan mepet-mepet jam 18 ya, siapa tahu ada error gitu. Jadi Anda berusaha jam 6 kurang seperempat sudah berusaha kirim gitu ya. Oke, itu informasi untuk hari ini. Sekarang saya akan mulai share layar saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, tentang apa aja, termasuk tentang kuis nanti. Bentar ya, saya share-nya lumayan perlu waktu juga. Kemudian ini adalah slide-nya. Ini kuliah ke-5, judulnya analisis dinamik. Kita baca aja ya sama-sama ya. Saya perbesar dulu. Sudah terlihat ya layar saya di gadget Anda? Sudah, Pak. Oke. Ini boleh dibilang semacam rangkuman, kemudian dari yang udah-udah kemudian digabung gitu ya. Karena saya nggak tunjukkan contoh soal secara angka gitu ya di sini ya. Jadi diharapkan sudah paham. Tapi mungkin minggu depan kalau memungkinkan saya buat contoh soalnya yang pakai angka ya. Cuma untuk sekarang teorinya aja lah ya. Kita gabung aja nih. Oke. Nah ini, lingkup analisa dinamik itu apa aja? Yaitu gaya-gaya di pena, gaya-gaya penyebab tegangan dalam suhu cadang mesin, gaya-gaya luar yang dikenakan ke mesin, kemudian gaya-gaya inersia akibat gerak setiap suku cadang di dalam mesin. Nah ini yang penting ya, gaya-gaya. Semuanya penting, tapi yang ini yang penting ini. Ini yang membedakan analisa dinamik dengan analisa statik gitu ya. Jadi yang terakhir ini sebetulnya gaya inersia itu pengganti perwakilan dari gerakan si mesin gitu ya. Makanya diterapkan gaya inersia ke mesin itu untuk mewakili dia sedang bergerak dengan kecepatan berapa dengan kecepatan berapa gitu ya. Oke. Tapi mungkin di contoh soal nanti cuma nggak semua muncul gitu ya, soal apa gaya-gayanya. Kita lihat nanti ya. Oke, kemudian gaya inersia sendiri dapat diabaikan jika mesin beroperasi pada kecepatan rendah. Kebayang ya. Kalau kecepatannya tinggi, kenapa gaya inersia diabaikan nih kalau kecepatannya rendah? Anda ingat ya, gaya inersia itu kan, kalau Anda ingat teori yang lalu, dia sama besar, berlawanan arah, dengan apa? Dengan gaya penyebab percepatan ya. Nah,
Kalau misalkan bendanya memang gerakannya rendah, percepatannya rendah gitu ya, maka gayanya pun akan kecil gitu ya. Kan ide awalnya F M kali A gitu ya, masanya nggak bisa kita rubah masanya ya. Tapi kalau A-nya besar, maka F-nya besar gitu. Pokoknya tidak bisa diabaikan. Tapi kalau percepatannya kecil, kecepatannya kecil, maka dia bisa diabaikan. Gitu ya. Maksudnya dari yang pertama itu gitu ya. Kemudian dapat bernilai sangat besar dan tidak dapat diabaikan jika mesin beroperasi pada kecepatan tinggi. Masuk akal ya. Bahkan di buku Holoenko disebutkan bahwa kayak piston itu ya masanya sekian, tapi kalau lagi kecepatan tinggi itu gaya yang berpengaruhnya bisa sampai 1000 kalinya beratnya si piston itu ya, makanya tidak bisa diabaikan. Kemudian besar dan arah gaya inersia berubah-ubah pada satu siklus kerja mekanisme sehingga menimbulkan gaya kocok, kalau bahasa Inggrisnya shuffle force ya, atau lebih istilah lainnya yang mungkin yang lebih bisa dibayangkan adalah gaya bolak-balik gitu ya, yang menyebabkan getaran dan ketakseimbangan. Karena apa? Karena mesin itu sebetulnya dia beroperasi seperti siklus gitu ya. Kan dia berputar, engkol tuh balik lagi gitu ya, balik lagi dan seterusnya. Jadi mesin itu selalu dia punya siklus. Nah, pada setiap posisi besar gaya dan arahnya itu berubah-ubah. Nah, gaya dan arah yang berubah itu sama aja dengan gaya yang harus ditahan oleh si bantalan-bantalan atau dudukan-dudukan gitu ya. Nah, dan itu membuat si apa dudukannya itu bergetar gitu akibat gaya-gaya itu. Sama aja ketika Anda mengguncang orang gitu ya, teman Anda guncang gitu ya. Nah, di seperti itu. Kenapa? Anda satu waktu dorong, satu waktu tarik gitu. Nah, kan gerakan yang bolak-balik itu membuat orang yang dipegang itu bergetar gitu ya. Nah, ini pun sama, dudukan mesin ketika mesinnya beroperasi apalagi dengan kecepatan tinggi, kalau tidak kita seimbangkan itu akan bergetar dan mengakibatkan getaran gitu ya. Pada level tertentu bisa merusak dudukannya, bisa merusak mesinnya gitu ya. Jadi kita memang harus memahami ini, dan itu disebabkan apa? Karena posisi si masanya berubah-ubah sehingga gaya inersianya berubah-ubah, besarnya berubah, arahnya berubah gitu. Jadi kalau dianalogikan tadi saya bilang seperti orang yang kita dorong tarik gitu kayak gitu ya. Cuma ini arahnya ke berbagai arah gitu. Kan biasanya kalau engkol tuh berputar 360 derajat ya. Kalau contoh tadi yang saya kasih contoh kan cuma dorong depan, tarik belakang gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi ini pemahaman tentang gaya inersia dan itu bisa mengakibatkan getaran juga ya. Kemudian analisis statik untuk kasus dinamik. Ya, maksudnya apa? Oke, jika pada suatu mekanisme sudah memperhitungkan gaya-gaya inersianya, maka sistem dapat ditangani sebagai kasus statik. Ya, oke. Kalau bebannya beban statik ditangani oleh kasus statik ya udah nggak ada masalah gitu. Tapi kalau bendanya bergerak, misalkan berputar gitu ya, atau ya seperti siklus gerakannya, ada yang gerakan bolak-balik, ada yang gerakan berputar, uh, itu gimana cara menyelesaikannya? Karena di situ terjadi kasusnya kasus dinamik gitu ya. Nah, supaya kita bisa tetap mengerjakannya dengan cara statik, maka diterapkanlah gaya-gaya inersia gitu ya. Makanya gaya inersia itu diberikan kan melawan arah F kecil itu melawan F besar kan ya. Ya seolah sistemnya dijadikan nol gitu. Kalau nol kan berarti sama dengan seimbang sebetulnya ya. Nah, seperti itu ya. Jika gaya inersia dan gaya yang dikenakan pada penghubung dipandang seimbang, maka mesin secara keseluruhan dipandang dalam keseimbangan ya. Ya itu logis aja ya, pemikiran logis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Jadi kenapa kemarin-kemarin kita belajar keseimbangan gaya-gaya statik, kemudian kenapa kita belajar gaya inersia. Nah, sekarang kita akan gabungkan di sini ya, di analisa dinamik ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya teruskan. Contoh ini, selalu ya kembali ke ini mekanisme dasar yang wajib dipelajari ya. Ini apa namanya? Peluncur engkol. Ingat,
peluncurnya adalah ini, istilah lainnya adalah piston atau torak, sementara engkolnya yang ini, ya, atau bahasa Inggrisnya crank gitu ya. Oke, ini kebetulan di contoh ini diperlihatkan dia omega 2 ada nilainya, itu cewek ya, kemudian dia konstan. Berarti khusus untuk batang 2 percepatan sudutnya 0. Tapi tidak berarti kalau di batang 2 percepatan sudutnya 0, di batang yang lain percepatan sudutnya 0, belum tentu ya. Anda harus ingat itu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita udah pernah ngitung kecepatan, pernah ngitung percepatan gitu ya. Dan akhirnya kemarin-kemarin kita belajar tentang gaya inersia ya. Nah, ini sudah langsung diperlihatkan nih gaya inersianya. Oh, sih ada F2 itu gaya inersia di batang 2. Kenapa dia mulai titik G2? Ada yang ingat alasannya apa? Karena omega 2-nya konstan. Omega 2 konstan berarti alfa 2-nya 0. Kalau alfa 2 0 berarti H-nya pasti 0 gitu, H2-nya ya kan. Kalau H-nya 0 berarti ya mulai titik beratnya gitu ya. Itu harus Anda ingat. Nah, kalau begini, kalau yang ini gimana? F3 kalau tidak mulai G3, nah, berarti kita simpulkan apa? Berarti di sini percepatan sudutnya tidak 0 gitu ya. Sehingga ada nilai H-nya. H-nya itu adalah nilai jari-jari lingkaran ini gitu, ya kan? Tolong dipahami itu ya. Nah, kemudian bagaimana, kenapa penempatannya di sini gitu ya? Kenapa nggak di sebelah sini? Saya juga sudah ceritakan minggu-minggu lalu lah ya. Tolong dilihat-lihat lagi. Kemudian ada F4. F4 kebetulan sini ada, dia bekerjanya di titik G4 juga gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ada F2, F3, F4. Berarti itu apa? Berarti itu adalah gaya-gaya inersia. Gaya-gaya inersia ini mewakili gerakan dari si mekanisme. Jadi si mekanisme ini lagi berputar sebetulnya, cuma di freeze sesaat gitu ya dalam posisi seperti ini. Kemudian kalau efek tadi gerakannya itu diwakili oleh F2, F3, F4 itu gitu. Supaya bisa terhitung gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah gaya-gaya penyebab mewakili gerakannya gitu ya, untuk melawan gerakannya supaya ininya bisa dianggap dianggap kita bisa menerapkan keseimbangan statis pada mekanisme ini. Padahal kita tahu ya mekanisme ini dinamis gitu. Dinamisnya di mana? Ya, yang ini putarannya memang konstan, tapi arahnya berubah-ubah. Itu kan dinamis juga. Apalagi yang ini. Batang 3 itu dia besarnya berubah-berubah. Kalau ini berputar gitu ya, arahnya pun udah pasti berubah-berubah juga gitu ya. Ini juga sama gerakan kiri kanan, berarti ini benar-benar dinamis. Ini kan satu saat dia kecepatannya tinggi, suatu saat dia kecepatannya 0. Ada yang tahu nggak kapan dia 0? Kalau dia ada di titik mati atas, titik mati bawah ya, tapi kalau di sini titik mati kanan, titik mati kiri gitu ya. Anda tahu ya. Jadi kalau slider ini ada di paling kiri, dia titik mati kiri gitu ya. Kalau slider ini paling kanan, dia titik mati kanan. Nah, ketika dia pas di paling kanan, mau balik lagi, dia kan 0 dulu kecepatannya. Setelah dia di paling kiri, dia mau balik lagi, dia 0 dulu. Setelah dia paling kiri, kemudian dia dari 0, ada tambah kecepatan, berarti ada percepatan kan ya. Semakin lama makin cepat, di kondisi maksimumnya dia paling cepat, kemudian dia turun lagi, kemudian dia 0 lagi, balik lagi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini benar-benar kasus dinamis sebetulnya. Tapi kita akan membahasnya atau menghitungnya dengan menggunakan keseimbangan statis gitu ya. Dengan caranya gimana ya? Tadi ditambahkan F2, F3, F4 ini, gaya-gaya inersia ini. Jadi penyertaan gaya inersia itu wajib supaya kita bisa menganalisis kasus dinamik menjadi kasus statik gitu. Ya. Nah, sementara gaya luarnya yang bekerja itu adalah si P ini. Misalkan P ini ya. Gaya-gaya lainnya kita anggap nggak ada lah ya. Jadi bedanya dengan yang kemarin, Pak, kok dari dulu sejak kinematika kenapa gambarnya soalnya selalu aja yang dibahas slider range. Ya kalau analisis selalu ada perbedaan gitu ya. Contohnya di sini ya ada P udah Pak waktu itu belajar waktu keseimbangan statis. Ya bukan cuma P, sekarang ada F juga jadi digabung gitu ya. Nah jadi kita terus belajar nambah bagian yang kita pelajari gitu ya. Supaya Anda bertahap mendapatkannya, nggak langsung dikasih ini ketika awal Anda kuliah dinamika itu. Kan nanti pusing gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi Anda menghadapi saudara engkol yang sudah diberi gaya-gaya inersianya untuk mewakili
gerakannya supaya dia jadi statis gitu ya. Kemudian kita juga lihat ada P gitu ya, gaya dari yang bekerja ke torak ini. Ya, dan kebetulan arahnya ke kiri misalnya. Nah, pertanyaannya apa di soal ini? Sama seperti yang sudah-sudah. Berapakah T2-nya supaya ini seimbang gitu. Maksudnya gitu. Nah, seimbang itu bukan berarti diam gitu ya. Seimbang itu bukan berarti diam. Bisa jadi dia berputar tapi konstan ya. Dan kita juga tahu kan ini si batang dua itu dia berputarnya konstan, di sini udah jelas konstan ya. Silakan dicerna dulu. Sebentar saya mau cek dulu yang telat, mungkin bisa saya masukkan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dikumpulkan dulu, nanti juga ditanyakan ya. Kalau ada jeda saya izinkan masuk ya, tapi kalau saya lagi banyak materinya, saya biasanya ya terus ngajar aja gitu. Silakan, ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, saya teruskan lagi. Oke, kita teruskan lagi ya. Kita baca ya. Gaya yang bekerja pada mekanisme ini adalah gaya-gaya inersia dan gaya P, seperti yang sudah saya bilang tadi. Coba perhatikan, pada penghubung 3 ada gaya inersia F3. Jadi penghubung 3 bukan batang 2 gaya. Nah, efeknya apa? Nanti gaya di ujung-ujungnya nih, di F2 di ujung ini, nanti nggak akan lagi sejajar dengan batang 3 gitu. Di ujung yang ini pun nggak lagi, si F43 nggak akan sama lagi dengan kemirian si batang 3. Kita kan pernah bahas itu ya. Kita bahas mekanisme kayak gini, ada P, tapi tidak ada F2, F3, F4. Nah, sekarang ada F3 gitu ya. Paham ya? Nah, terus gimana kalau memang ini bukan batang 2 gaya? Ya, ya berarti harus dianalisis lebih sedikit lebih rumit uh, karena apa? Karena kita tidak langsung mengetahui gaya F23 itu maksudnya gaya dari batang 2 ke batang 3 arahnya. Ya memang awalnya pun memang nggak tahu ya besar dan arahnya. Tapi kalau misalkan tidak ada F3, tidak ada gaya lain selain gaya di ujungnya atau pada kasus dua gaya gitu ya, maka kita bisa langsung tahu bahwa gayanya pasti dia sejajar dengan batang 3 gitu. Tapi karena ada F3 pasti tidak sejajar dengan batang 3 gitu. Ya. Oke. Nah, gambar C memperlihatkan DBB dari gabungan batang 3 dan 4. Nah, sekarang kalau dulu kita membahas ini adalah dipisah ya, 3 dan 4 dipisah. Nah, sekarang batang 3 dan batang 4 ini di-combine ya, digabung. Gunanya apa? Kalau dipisah kan bakal ada di ujung ini, di ujung batang 3 yang ini di B-nya akan ada apa? F43 kan? Gaya dari 4 ke 3 gitu ya. Sementara di batang 4-nya sendiri ada gaya dari batang 3 ke batang 4, berarti F34 gitu ya. Dan itu nggak diketahui juga dua-duanya, besar dan arahnya nggak tahu gitu ya. Makanya supaya menghilangkan itu, di-combine lah gitu. Jadi ini kita nggak perlu nyari F34 dan F43 nggak perlu ya. Nah, di DBB gabungan ini yang ada gaya apa aja? Ada gaya F3, udah jelas ya, karena F3 itu bukannya di batang 3 kan, F3. Kemudian ada gaya P, udah jelas juga, ini ada gaya P. Ada F4, kenapa? Karena di sini pun sama ada F4 kan ya. F kecil 4 gaya inersi 4, arahnya ke kanan gitu ya. Apakah gayanya cuma 3? Oh, ini saya kurang satu nih ya. Oke, saya kurang satu nih. DB ini mau 4 gaya, bukan 4 gaya, 5 gaya ya harusnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, salah nih ya. Harusnya ini 5 ya. Maaf, saya edit dulu. Ini 5. Ini lama nih. Ya, lama. Nah, itu udah 5 ya. P.
F3, tandanya buat di sini ya, tandanya. Ini harusnya koma, koma F3, dan baru di sini dan 4 gitu ya. Nah, lewat kalau saya nih. Saya turunkan dulu. Ini kalau pindah-pindah Windows gini nih, saya di laptop saya suka lama nih. Subscript, oke. Jadi kan. Nah gitu ya. IDB ini mengalami 5 gaya. Itu apa aja? Kita lihat ya. 1 P, 2 F3, 3 F4 gitu ya. Udah tiga-tiganya ada ya. Nah, ada lagi nggak yang lain? Ada. Tapi kita bahas dulu yang tiga ini. Yang tiga ini kenapa ditulis duluan? Karena diketahui besar dan arah. Ya kan? F3 kan udah kita peroleh besarnya arahnya tadi lewat analisis gaya inersia ya. F4 pun sama. P diketahui dari soal biasanya gitu ya. Nah, berarti yang tiga gaya ini sudah tahu besar dan arah. Sekarang F14. F14 itu gaya dari 1 ke 4. Kan si torak ini atau piston ini kan dia ditumpu oleh alur ya, atau dinding silinder gitu ya. Dinding silindernya diam kan. Nah, pasti ada, kalau ada kontak itu pasti ada aksi reaksi kan. Nah, makanya ada gaya dari 1 ke 4. Namanya F14. F14 apakah udah tahu besar dan arahnya? Besarnya belum, tapi arahnya tahu. Kenapa? Karena ini kan dia alurnya horizontal, maka dia pasti tegak lurus gitu, vertikal ya. Mungkin arahnya ke atas, mungkin arahnya ke bawah gitu. Nah, ke atas ke bawahnya belum tahu, tapi kita udah tahu bahwa dia pasti vertikal ya. Kemudian ada gaya lain nggak? Kan baru 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ada, yaitu kita udah melepas batang 2 nih dari batang 3, berarti harus ada gaya penggantinya, namanya F23. Nah, F23 itu belum tahu besar, belum tahu arah gitu. Ya, ngerti ya? Sekarang clear? Jadi caranya gitu. Kita buat DBB-nya, kita boleh pilih dilepas atau boleh digabung kayak gini. Tadi alasannya apa digabung? Supaya kita tidak perlu ngitung F34 dan F43 di sini. Kalau kita lepas kan harus ada gaya aksi reaksi di ujung B itu harus ada F43. Kalau kita lihat di batang 3 ya. Kalau kita lihat di batang 4 harus ada F34 ya. Makanya dikombin, jadi itu nggak perlu dibahas ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ada berapa anu? Ada 3 ya. Besar 1, ya besar si F23. Arah 1, ya. Arah dari si F23. Kemudian besar dari si F14, gitu, yang belum tahu itu. Nah, apakah kita bisa mendapatkan jawabannya? Harusnya bisa. Dengan cara apa? Dan cara poligon gaya ya. Cara grafis ya. Nanti kita gambar itu. Tapi sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Jangan sampai saya maju, Anda pusing dengan keterangan saya tadi. Silakan, saya tunggu. Ada kalau ada yang mau nanya. Sampai sini paham? Belum ada pertanyaan Pak, Masih bisa diikuti ya? Oke. Oke, kita teruskan ya. Berikutnya ke slide berikutnya ya. Oh ya, kalau yang B ini apa? Yang B ini adalah, ini saya nggak jelasin di sini. Yang B ini udah tahu ya, ini adalah poligon percepatan. Tahu dari mana ya? Ini OA, A itu dari percepatan. Ini simbol-simbolnya juga A ini adalah dari acceleration ya. Kemudian jangan lupa ada G2, G3, G4 itu ya tujuannya supaya kita tahu F AG-nya gitu ya. Kalau udah tahu AG-nya kan kita ngitung F besarnya. Masih ingat ya waktu kita membuat gaya inersia itu. Nah, setelah dapat F besar ya baru kita dapat F gaya inersia 2, gaya inersia 3 dan gaya inersia 4. Itu ya. Jadi ini urutannya gitu selalu. Ada mekanismenya, ada poligon percepatannya, kemudian kita sebetulnya jadi urutannya sebetulnya F2, F3 ini belum muncul kalau ini belum kita hitung gitu ya. Nah, jadi baru ada mekanisme, ada poligon percepatan, kemudian ada gaya inersia gitu ya.
Kemudian kita lepas untuk analisis gitu ya. Oke, sampai sini itu diulang-ulang ya, dari minggu kemarin diulang-ulang. Cuma bedanya yang sekarang digabung antara adanya mekanisme dengan adanya gaya inersia dan ada gaya P gitu ya. Oke, ini adalah poligon gayanya. Poligon gayanya adalah seperti apa? Seperti ini. Ya, poligon gaya tuh gimana sih? Ya tinggal dijumlahin aja satu-satu gitu ya. Pertama gambar P, misalkan P panjangnya segini gitu ya. Tahu dari mana P panjangnya segini? Ya lihat aja kalau di soal dia diketahui besarnya berapa. Kemudian Anda mau pakai skala berapa? Bagilah skala itu gitu kan ya. Misalkan setelah dibagi skala panjangnya harus sekian senti, ya udah misalnya gambarnya gini gitu ya. Awal Anda menggambar P gitu ya, dari sini ke sini itu namanya adalah apa? Namanya adalah OF ya, origin of force ya. Ketika awal Anda menggambar poligon gayanya. Nah, sekarang ada gaya apa lagi tadi? Masih ingat? Selain ada gaya P, ada gaya F4 kan ya? Kenapa F4 dulu, nggak F3 dulu? Boleh aja sih F3 dulu juga, tapi di sini digambar kebetulan F4 dulu yang digambar. Ya nggak apa-apa lah ya. P tambah F4, kenapa F4 ke kanan? Kenapa ininya kecil? Ya kecil itu mungkin dari hasil perhitungannya emang kecil angkanya gitu, makanya dia jadi lebih, ininya lebih pendek. Wah ini juga P-nya pendek. Nah ini mungkin belum diskalakan yang ini itu. Jadi kalau yang ini harus sudah diskalakan di gambar yang ini. Kalau yang di sini masih boleh di skate aja gitu di sini ya. Kemudian apalagi? Oh ya, sebetulnya ini halaman ini ya tidak boleh beda halaman dengan yang ada mekanismenya ini. Harus satu halaman. Termasuk juga dengan yang DBB potongannya. Kenapa harus begitu? Karena supaya yang ngecek bisa bisa ngecek ini. F3 itu kebenarannya harus gini. Kan nanti dibandinginnya sama yang ini. Kalau halamannya beda ya dia jadi relatif nanti kesejajaran atau harus sejajar atau tegak lurusnya itu jadi relatif. Jadi harus satu halaman. Cuma karena ini terbatas supaya Anda bisa lihat cukup besar, maka ini saya gambarnya dipisah. Tapi nanti kalau Anda ngerjain ujian harus di satu halaman ya, gambar-gambar ini ya. Oke, saya ulang lagi. Tadi di mekanisme ini ada gaya apa aja? Ada P, ada F4 ya. P ke kiri, F4 ke kanan gitu ya. Terus ada F3, ini sudah diketahui semua besarnya. Makanya itu yang kita lakukan. P ke kiri, F4 ke kanan, F3 ke kanan atas gitu ya. Kemiringan ini sekali lagi harus sama dengan kemiringan dari yang ditunjukkan di gambar yang ini. Harus sama dengan kemiringan yang ini, OAG3 nih. Ya, Anda tahu ya? Harus sudah tahu ya. Kalau nggak sama, Anda ngerjain tugas atau ujian, kemudian kemiringannya nggak sama, ya udah saya coret gitu ya. Berarti Anda nggak ngerti gitu. Ya, jadi nggak sembarangan menggambar kemiringan itu nggak sembarangan ya. Panjangnya pun nggak sembarangan. Yang ini benar-benar harus sudah diskalakan. Nah, oke. Semua gaya yang sudah tahu besar dan arahnya sudah digambar tuh. Terus gimana cara menggambar sisanya? Kan sisanya yang si F14 belum tahu besar, belum tahu besarnya. Sementara F23 belum tahu besar dan belum tahu arah gitu ya. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu caranya gimana? Silakan. Ada yang mau komen? Maaf, ini kepijat bosan. Ada yang tahu? Seandainya saya tidak mengerjakan dulu F23 dan F14, maka kalau saya tarik garis dari sini ke sini, itu namanya apa ya? Dari sini ke sini itu namanya apa? Dari OF ke ujung F3 ini. Ada yang tahu nggak? Dari OF ke ujung F3 ini. Saya ulang sekali lagi. P tambah F4 tambah F3. Kemudian saya tarik garis dari sini, dari OF ke sini. Itu namanya apa? Ada yang tahu nggak? Dari sini ke sini. Masa nggak tahu? Ada 3 vektor gaya nih, digambar.
Ternyata ujungnya di sini. Kemudian saya tarik garis dari sini ke sini. Itu namanya apa? Resultannya, Pak. Nah, bagus ya. Resultan ya. Resultan. Kalau resultan itu artinya apa? Tiga gaya semula tadi, ini, seolah bisa dibayangkan diganti dengan satu gaya ini aja gitu. Artinya, ya gitu ya. Nah, kalau itu yang dilakukan, tiga gaya diganti dengan satu gaya, maka Anda melihat ini jadi apa? Melihat ini jadi apa? Ini, dan ini udah dijumlahin, diganti dengan satu buah gaya, resultan. Maka melihat DBB-nya jadi gimana? Kan saya bilang tadi resultan itu bisa menggantikan F3, F4, dan P kan ya? Betul ya? Jadi kalau resultnya udah digambar, saya boleh nih gambar ini ke sini, sementara ini, dan ini dihapus gitu ya. P, F4, F3 boleh saya hapus gitu. Tapi resultnya saya gambar gitu. Itu sama aja, karena kan dia menunjuk posisi yang terakhirnya sama gitu. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, jadi resultannya yang digambar, ini nggak digambar, itu Anda membayangkannya gimana dengan gambar ini? Tadi saya sebut batang ini semula batang 5 gaya ya. Batang DBW gabungan ini 5 gaya. Apa? F3, F4, P, dan F14 dan F23 gitu ya. Nah, tapi karena si F3, F4, dan P-nya udah digabung jadi satu buah gaya, maka jadi apa? 3 gaya dijadiin satu. Berarti sekarang di gabungannya ada berapa gaya? Ada? Ngerti nggak maksud saya? Saya ulang sekali lagi ya. 3 gaya yang sudah diketahui besaran arah, P, F4, dan F3, dijumlahin, dapat resultan. Nah, resultannya itu bisa dipakai buat ngeganti ketiga gaya tadi kan? Ya. Nah, berarti kalau memang sudah diganti, berarti di DBB gabungan ini ada berapa gaya? 3, Pak. 3 ya, bagus ya. Anda harus ngerti ya. 3. Mana aja 3 itu? Satu resultannya, yang tadi resultan dari ketiga gaya yang sudah diketahui. Satu si F14 ya. Satunya lagi F23 gitu. Ngerti nggak? Paham ya semuanya ya? Oke. 3 gaya. Dan Anda sudah tahu teori sebelumnya saya sudah tunjukkan bahwa 3 buah gaya itu bisa seimbang. Kalau apa? Kita perlu pemahaman ini kenapa? Karena di sini tidak tahu besar, tidak tahu arah nih ya di F23. Nah, saya ulang sekali lagi. Kalau benda dikenai 3 buah gaya, kemudian kita tahu bahwa benda itu seimbang gitu, akibat gaya itu seimbang. Maka pasti apa? Ada satu pernyataan yang sudah pernah kita pelajari. Maka pasti garis aksi dari ketiga gaya itu akan ketemu di satu titik gitu ya. Mesti ingat ya, akan ketemu di satu titik. Nah, nanti si resultannya, si F14-nya, dan nanti yang ini asalnya nggak tahu arahnya, ditarik garis aja. Jadi misalkan F14 tuh, resultan itu tadi kemana arahnya? Resultan itu dari mana? Dari sini ke sini kan ya? Dari sini ke sini. Paham ya? Kemudian ditarik garis gitu. Tarik garis. Ya. Oke, mungkin lebih baik digambarnya bukan di sini, digambarnya di sininya nih. Ya tadi taruhlah resultan dari P, F4, dan F3 adalah arahnya kemana. Ini sebetulnya harus dicari gambar sih ya. Nah, kemudian ditarik garis gitu ya. Tarik garis yang kembalinya sama. Nah, ketika ditarik garis, nanti dia akan ketemu dengan si F14 ini. Ya. Jadi, saya ulang sekali lagi. Kita kembali ke F3, F4, dan P ini. Kalau dijumlahin jadi resultan. Dan resultan itu kalau ditarik garis, saya nggak tahu arahnya kemana gitu ya. Tarik garis. Kemudian ini pun ditarik garis. Maka dia akan ketemu. Kalau saya lihat sih, dia bakal ketemunya di daerah sini nih. Di daerah sini ya. Di daerah sini. Maka mau tidak mau si F23 ini yang saya tidak tahu arahnya harus ngikut ke situ itu, ketarik garis ini ke pertemuan tadi antara F14 dan resultan tadi. Ya. Paham ya? Oke. Jadi sekarang di DBB yang yang DBB gabungan ini yang tidak diketahui apa aja?
tinggal F23 besarnya aja kan. Udah tahu karena tadi kan narik garis ke pertemuan antara F14 dan resultan. Ya. Dan besar F14 yang belum diketahui. Dan itu ya bisa kita selesaikan lah ya. Caranya gimana? Caranya ya digambar sisanya gitu ya. Tadi dari ujung ini, dari F34 itu, Anda tarik garis si F14-nya, kemudian Anda narik garis kemiringan yang sesuai dengan kemiringan tadi yang ini. Saya ulang sekali lagi, ini kan tadi ngikut ke perpotongan antara resultan dan F14. Nah, Anda ini ikuti gitu. Ya. Arahnya misalkan kemiringannya ke kanan bawah gitu ya. Nah, maka hasilnya ya seperti itu. Ini arahnya ke kanan bawah. Kemudian F14 udah tahu, udah jelas dia vertikal, tarik garis vertikal. Ketemunya di bawah sini. Wah, ini kebetulan gambar nilainya kecil sekali nih F14-nya. Kelihatan dari ruas garisnya dari ujung F23, dari perpotongan antara garis aksi F23 dan F14 itu cuma di daerah sini gitu. Ini terlalu dekat ke OF. Nah, saya ulang sekali lagi. Berarti dari sini ke perpotongan yang F23 dan F14 itu namanya F23, gaya si F23. Sementara dari sini ke OF itu adalah F14 gitu ya. Bagaimana mengetahui besarnya? Ya ukur saja, ukur ini berapa, kalikan skala yang dipakai waktu menggambarnya. Kan tadi digambar pakai skala ya. Nah, skala itu dipakai untuk dikali gitu. Ini panjangnya berapa, kalikan skala yang dipakai. Kemudian ini panjangnya berapa, kalikan skala yang dipakai gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau tanyakan? Pak, Ya. untuk itu dari ujung F3 ditarik ke 14 ya Pak, kalau yang digambar sebelumnya. Jadi ketemunya tuh dari pertemuan F14 sama narik garis yang resultan dari F3 ya Pak. Kayak gini. Jadi di gambar yang ini ya, awalnya kan ini tidak diskalakan nih gayanya ya. Tidak diskalakan P, F4 nggak diskalakan kan ya. F3 nggak diskalakan kan ya. Nah, nanti Anda menggambarnya, si F-nya pun sama, gaya-gayanya pun diskalakan gitu. Kemudian Anda gambar di sini. Digambar resultannya ke arah mana. Ternyata resultannya adalah miringnya ke kanan bawah gitu. Kanan bawah. Dan ketika ditarik garis gitu ya, misalnya ketemunya di sini, titik ini. Maksudnya ditarik garis ke kanan bawah itu ketemunya dengan si garis ini nih, si F14 ini. Berpotongannya di sini misalkan. Berpotongannya di sini misalkan ya. Maka F23 itu pasti kan harus ke situ juga gitu. Kan memenuhi syarat suatu benda dengan 3 gaya, dia akan seimbang kalau ketiga garis aksi gayanya ketemu di satu titik gitu. Nah, tadi kan yang baru ketemu ada siapa? Resultan dengan F14 ya. Misalkan di sini ketemunya. Maka yang ini pasti harus ke situ juga gitu. Jadi kemiringan F23 ini jadi tahu gitu, ngerti ya? Nah, setelah ini tahu ya kita terapkan lagi di gambar yang ini gitu. Makanya di F3 ini jadi tahu ini kemiringannya harus ke kanan bawah gitu. Ya, sesuai dengan kemiringan yang tadi. Cuma ya saya nggak gambar secara proporsional sih ya. Maksudnya nggak dibarengin juga di satu halaman, kemudian angkanya pun nggak dikasih ke Anda, jadi mungkin nggak kelihatan. Tapi kalau Anda perhatikan kata-kata saya, alurnya seperti itu. Ingat ya, awalnya F23 itu tidak tahu besar, tidak tahu arah. Tapi dengan menarik garis diperpanjang garis aksi resultan dengan si F14, maka akan ketemu di satu titik kan ya. Misalkan titiknya di sini, saya ulang sekali lagi. Misalkan titiknya di sini. Maka mau tidak mau si F23 itu yang saya belum tahu arahnya, udah pasti dari sini ke sini ke arahnya. Jadi kemiringannya adalah ke kanan bawah gitu. Ngerti ya? Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah itu berarti kan udah clear, besar F23 sudah tahu, F14 tinggal diukur, kalikan skala udah tahu juga gitu ya. Berarti kita sudah bisa menyelesaikan baik besar maupun arah gaya-gaya yang ada di batang gabungan ini, 3 dan 4 ini, ya.
Nah, setelah itu ya kita pindah ke batang 2. Ini batang 2. Cara pindahnya gimana? Ya, kalau di sini ada F23, maka di ujung di A ini ada kebalikannya F32 gitu ya. Itu kan? Ingat, F23 itu kerjanya di sini. F23 itu di sini. Nah, di sini. Di sini sama dengan sini, di A di sini ya. Kalau kita lihat batangnya ini ya ini gambar F23. Tapi kalau lihat batang yang ini ya F32 kebalikannya. Jadi dibalik aja. Nah, kita lihat ya. F23 ke kanan bawah. F32 berarti kebalikannya ke kiri atas gitu. Lihat ini dan ini sejajar. Paham nggak? Sejajar kan? Nah, setelah itu ngapain? Jangan lupa di batang 2 ada juga F2 kan ya, gaya inersianya. Nah, ini diresultankan dulu nih. Si F32 dan F2 kalau ditarik garis ternyata berpotongannya di sini kan ya. Kemudian Anda buat resultannya, misalkan resultannya ini gitu. Ngerti nggak? Resultannya ini. Ya, resultannya ini. Kemudian apa lagi? Jangan lupa di O2 ketika O2 dilepas dari 1 gitu ya. Maka di sini pun harus ada gaya. Ya namanya F12 gitu, ya. Nah, di sini asal awalnya nggak tahu besaran arah, tapi kalau kita tahu ini batangnya seperti ini, gayanya di ujung-ujungnya saja. Dan kebetulan setelah kita jumlahkan dengan gaya inersia hasilnya ini gitu ya, dan kemudian bekerjanya di ujungnya juga gitu ya, maka apa yang kita lakukan? Kita tinggal membuat gaya yang seperti ini. Oke, saya sebelum lanjutkan, saya mau pastikan dulu. Ini Anda ngerti ya? Dapat dari mana gaya ini? Gaya yang ini adalah penjumlahan dari F32. F32 kan dari sini ya, tadi kebalikannya. Dengan F2. Gaya inersia 2 ya. Gaya inersia 2 kan kerjanya di titik G. Nah, Anda diingatkan lagi bahwa gaya inersia itu bisa digeser sepanjang garis aksinya. Dan kebetulan ini kan garisnya lurus ya. Batang 2 itu lurus. Dan terakhir ketemunya di titik A kan ya. Maka itu perpotongannya kan. Nah, kemudian digambar digeser sampai sini. Ini digambar ini digeser juga. Kemudian dijumlahkan. Dapat ini resultannya. Ya. Jadi ini tuh adalah F2 ditambah F32 ini. F2 tambah F32 gitu. Ya. Oke. Kalau ini udah ditulis gini, ini boleh dianggap nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada gitu ya. Kan udah diwakili oleh ini. Jadi resultan itu sebagai pengganti dari gaya-gaya semula gitu. Ya. Nah, Anda ingat bahwa di sini masih belum ada gaya di sini belum ditentukan besaran arahnya. Ya tinggal kita balik saja. Ini pindahin ke sini, dibalik, bukan dipindahin, dibuat serupa gitu kemiringannya ya. Jadi ini dan itu sama besar berlawanan arah gitu, ya. Supaya apa? Supaya membentuk kopel. Kalau Anda lihat gini kopelnya kan cewek ya. Maka nanti untuk menyeimbangkannya harus cewek si T2-nya gitu. Ya. Besarnya berapa T2? Ya sebesar kopel itu gitu. Besar kopel itu berapa? Ya besar nilai ini atau besar ini terserah, mau yang ini sama aja ya. Tapi jangan dua-duanya diikut sertakan. Ingat saya bilang tadi yang ini besarnya sama dengan ini, cuma arahnya beda. Nah, sekarang untuk menentukan kopel kita cuma perlu besarnya saja dan dikalikan dengan jaraknya. Jarak itu harus tegak lurus ya, antara ini dan ini tegak lurus, ini dan ini tegak lurus gitu ya. Jadi besar gaya salah satu gaya ini dikalikan jarak ini itu adalah kopelnya. Dan kopel itu sama dengan nilai T2-nya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Paham? Oke, paham nggak? Pak, Ya. untuk Sultan F2 ditambah yang Pak, nah itu tuh kenapa dibaliknya mulainya di titik O2 gitu Pak, untuk kebalikannya itu teh apa? Supaya setimbang atau gimana Pak? Supaya setimbang dalam artian dalam arah translasi gitu ya. Jadi kan kalau ada gaya F arahnya ke sana kan dia si batangnya cenderung ingin gerak ke sana kan ya. Ya Pak. Nah, supaya nggak gerak ke sana, maka ada lawannya gitu. Cuma
timbul masalah baru gitu ya. Dia memang setimbang tidak gerak translasi, tapi karena dia punya jarak, dia mengakibatkan berputar gitu. Kopel, ya. Kopelnya gini kan ya, karena ini ke sana, ini ke sini, berarti putarnya ke cewek gitu ya. Betul nggak? Ya, Makanya supaya efek putarannya seimbang juga, rotasinya seimbang, dikasihlah T2 gitu. Itu kan yang ditanyakan T2. Dikasihlah T2 yang besarnya berlawanan dari cewek tadi. Jadi searah sekarang ya. T2-nya searah jarum jam. Paham? paham. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya teruskan dulu ya. Nah, ini cerita yang ini apa? Ini ceritanya kalau tadi kita cuma menganalisis P saja, maka kita tidak menganalisis pengaruh gerakannya sebetulnya, ya. Padahal kenyataannya ada omega 2 gitu ya. Ini bakalan salah gitu analisisnya. Waktu itu saya juga udah ngasih yang ada P-nya gini, tapi kan nggak ada omega 2-nya waktu itu, ya. Kita dapatkan T2-nya berapa, tapi kondisi mekanismenya diam. Nah, ini kondisinya adalah sebetulnya bergerak gitu. Cuma dia dianalisis sesaat ada omega 2-nya. Kita tahu bahwa ini ketika bergerak ada omega 2-nya. Nah, kalau kita analisis langsung kayak gini ada omega 2 tapi ada P, kemudian kita langsung analisis dapat T2-nya itu salah gitu, ya. Jadi kalau memang ada gerakannya harus ada F2, F3, F4 gitu maksudnya. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Nah, ini kata-kata ini juga ada yang salah ya, saya harus perbaiki juga nih. Waduh, kelewat. Sebentar ya, ini kata-katanya diperbaiki. Nanti mungkin saya upload lagi lah yang benarnya ya. F12 sama besar dan berlawan. Jadi sebelum yang ini harusnya ada lagi. Nah, ini. Apa ya? F2 ditambah dengan apa? F2 ditambah dengan F32 ya. Dapat sultannya. Agak lama nih. Oke. Ini saya perbaiki. Ini subscribe dan Ctrl I. Oke, lama nih. Kenapa nggak ada efeknya ya? Kelihatan nggak berpengaruh. Ini Ctrl I, kemudian ini subscribe ya. Pokoknya udah. Ini artinya penyumbang vektor ya. Ini gabungan soal ini disebutnya penyumbang vektor. Saya nggak ada simbol yang sama persis yang di HoloLens kok. Jadi saya terpaksa buat sendiri nih ya. Gabungan plus dan ini adalah kita anggap panah penyumblahan tapi penyumbang vektor gitu ya. Kita bacanya gitu ya. Kemudian ini jangan lupa di subscribe ya. Subscribe. Sebut saja ini R2 aja ya, gitu. R2. Kemudian ini di subscribe juga. Subscribe. Oke. Jadi langkah berikutnya beralih ke DW batang 2, gambar E, F32 sama besar tapi berlawan arah dengan F23. Oke. Ya, jadi yang ini ya, F23. Kemudian lanjutnya adalah F2, F kecil 2 ya. Kayak inersia nih, F kecil 2
ditambah F32, F32. Jadi resultan ini kan dapatnya itu adalah R2 gitu ya, sebutnya R2. Kenapa saya sebut R2? Mungkin Anda mau nyebut yang tadi P tambah F4 tambah F3 itu R1 mungkin ya. Jadi saya tulisnya ini R2 aja ya. Nah, baru di sini F12 sama besar dan berarah dengan bukan F dengan ini, tapi dengan R ya, dengan R. Salah. Oke. Dan membentuk couple. Toksi penyeimbang T2 adalah sama besar dan berarah dengan couple tersebut di atas. Nah, ini sekarang udah benar ya. Oke, ada pertanyaan? Nanti slide 56 ya, 56. Oke. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan ya. Kita sampai 940 karena tadi kita mulainya dari 940 ya. Oke. Udah clear ya ini ya. Kemudian nah ini sebetulnya pengantar untuk mengerjakan yang tadi tapi dengan cara dipisah gitu ya. Dengan cara dipisah. Oke, ilustrasi prinsip superposisi gaya. Ilustrasinya kayak gini. Anda kalau misalkan ada batang ya, batang dikasih dua gaya langsung nih, ada P, ada F gitu ya. Maka supaya seimbang reaksi tumpuannya bakal misalkan RL dan RR kayak gini gitu. Kebayang nggak sama Anda? Ya, oke. Jadi sekali lagi RL dan RR adalah reaksi akibat adanya P dan F. Nah, gimana kalau kita kerjakan satu-satu? Oke, kita kerjakan. Ini cuma ada P saja nih. Ini gambar yang sama dengan di atas. Ada P saja. F-nya nggak kita sertakan. Maka di kiri ada RL tetap, tapi RL-nya akibat P. Lihat, kemiringannya misalkan beda. Jadi ini dan ini memang besarannya beda. Ya, mungkin besarnya, mungkin arahnya gitu ya, atau dua-duanya yang bisa beda gitu ya. Yang ini pun sama. Di sini ditulis RR akibat P. Jadi kalau yang ini kan RR saja. Jadi mungkin ini besarnya yang tidak sama, tapi mungkin ini arahnya sama mungkin ya. Oke, clear ya. Nah, gimana kalau kita bahas F-nya saja gitu ya, F-nya saja. Kalau bahas F-nya saja, P-nya nggak ada, maka misalkan reaksi di kirinya R left ya, reaksi di left itu gambarnya misalkan gini. Sementara yang di kanan misalkan gini. Ini kenapa selalu gini? Sebenarnya nggak harus selalu vertikal sama-sama vertikal, nggak harus ya, bisa jadi beda gitu ya. Clear ya? Jadi ini adalah gabungan dapat reaksi kiri, reaksi kanan. Ini cuma P saja dapat reaksi kiri untuk beban P, bisa dapat reaksi kanan untuk beban P. Ini kalau dikasih F saja, ini reaksi kiri akibat F, ini reaksi kanan akibat F, gitu ya. Oke. Apa yang mau dikatakan di sini? Nah, ini itu ada hubungannya. Si RL ini dengan dua ini ada hubungannya. Jadi RL ini tidak lain adalah ini tambah ini gitu. Ya, makanya saya tulis ini. RL itu sama RL akibat P ditambah RL akibat F gitu. Ya. Ada pertanyaan? Demikian juga dengan RR. RL sama RR akibat P ditambah RR akibat F. Jadi apa yang ingin disampaikan? Jadi kalau suatu benda misalkan dianggap rumit karena bebannya banyak gitu ya, kita bisa hitung satu-satu gitu. Satu aja P aja dulu gitu. Kemudian satu aja F aja dulu. Nanti berarti reaksi gabungannya itu, berarti kalau ini dijumlah sama ini, dapatlah reaksi gabungan untuk yang kiri, dapatlah reaksi gabungan untuk yang kanan gitu. Idenya kayak gitu. Saya kira Anda pernah belajar superposisi juga sebelumnya, harusnya di statur, di MKM harusnya. Ya, superposisi itu seperti itu. Jadi beban dengan benda dengan beban yang banyak bisa kita analisis satu-satu. Maka kalau kita ingin tahu nilai gabungan reaksi tumpuannya, ya tinggal dijumlahin reaksi tumpuan masing satu-satu tadi gitu. Ya, itu idenya. Nah, hal yang sama kita lakukan pada soal yang tadi lagi gitu ya. Di sini ada F2, F3, F4 dan ada P juga gitu ya. Ya, kita bisa cuma pertama kita bahas yang ada F-nya saja, F2, F3, F4, P-nya dihilangkan gitu. Nanti akan dapat Anda torsinya TF gitu ya. Ya, supaya seimbang. Analisisnya analisis statik ini. Ya. Kemudian di
langkah berikutnya Anda melakukan analisis yang sama untuk analisis yang sama, tapi bebannya cuma P saja gitu, ya, dipisah gitu. Misalkan Anda dapatnya TG gitu ya, TG, ya, paham ya? Kemudian gimana? Apalagi? Nah, yang ditanyakan sebenarnya T2, berapa besar T2? Ya T2 itu tidak lain adalah TF min TG. Kenapa minus gitu ya? Karena yang satu arahnya ke sini, satu arahnya ke sini gitu ya. Paham ya? Jadi idenya gitu. Ini cuma nambahin teori aja. Kalau Anda menemukan gayanya cukup rumit, terlalu banyak gaya, ya kita bisa lepas satu-satu gitu. Nanti hasil akhirnya, tadi kan untuk yang ini dapatnya TF, yang ini dapatnya TG. Jumlahin aja. Kok ini jumlah kok jadi dikurangi? Ya karena arahnya beda aja gitu, makanya dikurangi. Ya, kalau arahnya sama ya tetap jumlah plus gitu. Paham ya? Ada yang mau tanya silakan. Kalau tidak ada saya teruskan lagi. Jadi ini agak cepat sih karena ya ini ngerjain soal yang tadi sebetulnya. Anda bisa buktikan bahwa caranya pun ternyata hasil jawabannya sama gitu. Ya. Oke, kita teruskan. Kalau mau maju. Nah, ini cara yang kedua ya. Cara lain. Sekarang gimana? Ini apa yang dilakukan? Di sini dimasukkan P. Ya. Cara kedua, pengimbang gaya-gaya inersia dilakukan oleh P kecil ya. Bukan torsi pada batang 2. Ya. Jadi kita justru tadi kan gimana ya? Kebayang nggak sama Anda? Kalau akibat gaya-gaya ini lihat nih, F kecil 2, F kecil 3, dan F4 cenderung akan membuat si batang ini kemana gerakannya. Menurut saya kan membuat dia pingin ke kanan kan ya, betul ya? Maka siapa pengimbangnya? Ya, pada sebuah gaya di sini, misalkan P. Ini P-nya P kecil loh ya. Hati-hati, saya ini tulisnya P kecil nih. Ini saya tulis dengan sadar, bukan kesalahan ya. Jadi di sini kalau tadi kan pengimbangnya torsi nih. Ada gaya ini, dan gaya ini. Supaya ini seimbang, maka ada TF gitu. Mau nggak mau dia harus cewek. Supaya ini nggak, si batangnya nggak gerak ke kanan gitu. Kebayang nggak sama Anda? Ya, akibat arah-arah ini kan mau nggak mau dia membuat ini akan ke kanan. Apalagi jelas ya, F4-nya ke kanan gitu ya. Makanya sih sudah TF kan. Nah, kita bisa menyeimbangkan ini bukan cuma dengan TF. TF-nya nggak kita pakai, nggak kita gunakan untuk mengimbangnya, tapi dengan sebuah gaya di sini gitu. Gayanya yang mana? Gayanya adalah gaya P kecil ini. Jadi P kecil itu sekali lagi gaya pengimbang, pengganti T2, pengganti torsi yang ada di sini. Atau pengganti TF gitu ya. Nah, sekarang P kecil ini, di kasus berikutnya adalah, ini kan udah mewakili untuk melawan si gaya inersia. Nah, sekarang kita terapkan di beban P. Tapi P-nya langsung di apa? Dijumlahin sama ini, sama si P kecilnya gitu. Ya, atau diselisihkan gitu ya. Terserah dapatnya apa gitu. Ya, atau bisa jadi dijumlahin. Nah, nanti akibat beban ini, maka siapa yang harus mengimbangi? Maka harus ada sesuatu di sini. Nah, kita kasih namanya T2 gitu. Ya. T2-nya berapa? Ya, kita analisis statik aja lagi gitu ya. Jika ada beban di sini nilainya P min P gitu ya, P besar dan P kecil, atau mungkin penjumlahan tergantung lah, pokoknya hasilnya tergantung selisih hasil ini. Jadi P kecil ini tergantung dari ini gitu ya. Nah, hasil kan tadi P besar tuh nilainya besar, tapi karena ini udah dikurangi P kecil ya jadi lebih pendek gitu ya. Atau sekali lagi tergantung arah lah pokoknya ya. Nah, kemudian lakukan analisis statik, dapatlah T2 ini. Karena kalau nggak ditahan dengan T2, si ini akan geser ke kiri kan ya. Berarti tidak seimbang gitu. Ya, ada pertanyaan?
Oke, silakan. Ada pertanyaan nggak? Ya, Pak. Ya, Tidak ada sepertinya, Pak. tidak ada. Oke. Coba dilatih ya. Kalau saya ngasih cuma teori aja kan percuma juga. Nanti Anda dilatih ya. Saya kira itu yang bisa. Ini slide terakhir sebetulnya. Ya, slide terakhir. Jadi kalau ini saya salah juga sedikit ini. Kemudian tadi itu mana? Kemudian ini harusnya P min P. P besar min P kecil. Dianggap. Nah, gitu ya. Oke. Jadi urutannya seperti ini ya. Pilihan keduanya seperti ini. Ya. Oke, saya kira itu mungkin minggu depan kita akan coba pakai angka. Benar nggak teori-teori ini? Sementara itu, Anda perdalam dulu tentang penyimbangan gaya statik. Karena nanti sore akan ada quiz ya. Oke. Karena tidak ada yang nanya, dan waktu udah 9.43, maka Vicon hari ini saya sampai sini dulu. Sampai ketemu nanti di quiz ya. Quiz itu berbarengan, kelas A, B, C, D. Ya. Ya ada ya? Oh, iya. Oke, makasih. Saya Alif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh ya, nanti saya update ya yang terbaru, file terbarunya di model ya.